Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hanif di channel Ringkas Cinema. By the way, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia sampai akhir hayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul After the Sunset yang dirilis pada tahun 2004. Film ini dibintangi oleh Pierce Brosnan, Salma Hayek, Woody Harrelson, Don Cheadle, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini juga merupakan film pertamanya Pierce Brosnan setelah memutuskan pensiun jadi James Bond. Film bergenre action komedi ini bercerita tentang sepasang pencuri spesialis berlian yang kemudian memutuskan pensiun setelah satu aksi terakhir mereka. Namun ketenangan masa pensiun mereka terganggu saat seorang agen FBI musuh bebuyutan mereka menjebak dan kembali mengincar pasangan ini. Berhasilkah agen FBI ini meringkus pasangan gabut ini, ataukah justru mereka yang kembali berhasil lolos dari kejaran FBI? Temukan jawabannya dengan menonton video alur cerita ini sampai selesai. Film diawali saat Max Bardet yang tengah asik menonton pertandingan basket sedang diawasi oleh dua orang agen FBI dari seberang tribun. Sementara itu di tempat lain, tampak iring-iringan mobil yang membawa beberapa orang agen FBI sedang ditugaskan untuk mengawal ketat sebuah koper yang berisi berlian langka. Agen FBI yang mendapat mandat tersebut bernama Stanley Lloyd. Saat konvoi tersebut sedang berhenti di sebuah lampu merah, kekasih Max yang bernama Lola berpura-pura menjadi gelandangan, kemudian mendekati dan membersihkan kaca depan mobil tersebut untuk memindai barcode mobil itu. Max yang akhirnya berhasil lolos dari pengawasan agen FBI pergi menuju ke atas bangunan dan kemudian menerima VIN atau Vehicle Identity Number dari Lola. Max lalu menggunakan remote control canggihnya itu untuk mengambil alih dan mengoperasikan mobil itu dari kejauhan dan mengarahkannya hingga masuk ke sebuah gudang. Max lalu memasukkan gas beracun ke dalam mobil yang membuat agen Stanley itu pingsan dan kemudian berhasil mengambil berlian langka yang dikenal dengan nama berlian kedua Napoleon. Setelah berhasil menjual berlian langka tersebut, Max dan Lola kemudian pindah ke Paradise Island di Bahama, Kepulauan Karibia. Di sana mereka kemudian membeli sebuah villa mewah pinggir pantai, berteman dengan banyak orang dari berbagai kalangan dan hidup damai menikmati keindahan pulau tersebut. Tapi ketenangan mereka kembali terusik dengan kehadiran agen Stanley ke villa mereka. Stanley datang dan menuduh Max menyiapkan sebuah rencana untuk mencuri berlian ketiga Napoleon yang ada di kapal pesiar Seven Seas yang akan berlabuh selama seminggu di pulau tersebut. Max menyangkal hal tersebut dan memberitahukan kepada Stanley kalau saat ini ia telah pensiun dan sama sekali tidak berencana untuk kembali ke profesi lamanya itu. Stanley tidak percaya dan tetap meyakini kalau Max tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas itu untuk kembali mencuri berlian tersebut. Kedatangan Stanley ke villa mereka lalu diberitahukan Max kepada Lola yang justru juga ikut-ikutan menuduh Max akan kembali melakoni aksi pencurian berlian. Lola yang awalnya marah kepada Max berhasil diyakinkan kalau semua itu sama sekali tidak ada di dalam rencana Max. Keesokan paginya saat Stanley yang baru saja bangun tidur dikejutkan dengan kedatangan seorang pelayan hotel yang memberitahukan kalau fasilitas kamarnya telah ditingkatkan menjadi President Suite dan berhak mendapatkan fasilitas plus-plus lainnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi kalau ternyata semua itu fasilitas yang diberikan oleh Max. Tujuannya tak lain adalah agar Stanley tidak mengganggu kehidupan damainya Max dan Lola.
Max ingin menunjukkan kepada Stanley bagaimana nikmatnya hidup mewah yang sekarang ia jalani. Pada suatu malam saat Max dan Lola bertemu dengan Stanley, Max bertemu dengan seorang polisi lokal wanita yang bernama Sophie. Max memberitahukan kalau Stanley adalah turis dari Amerika yang membawa senjata api tanpa izin. Sophie lalu menangkap Stanley dan menginterogasinya di kantor. Stanley akhirnya dibebaskan setelah ia berhasil menunjukkan bukti identitas agen FBI kepada Sophie. Max yang penasaran dengan berlian ketiga Napoleon itu kemudian pergi mengunjungi kapal pesiar Seven Seas yang baru saja merapat di pulau tersebut. Di dalam ruangan pameran berlian itu, Max dihampiri oleh Stanley yang mengatakan kalau tingkat keamanan di ruangan berlian tersebut berada sangatlah canggih dan sangat mustahil pula berhasil diterobos bahkan oleh pencuri profesional seperti Max sekalipun. Mendengar tantangan dari Stanley itu dan melihat kecantikan berlian tersebut membuat hasrat mencuri Max kembali bergelora. Saat Max keluar dari kapal dan ingin kembali ke villa, ia dicegat oleh seorang pria lokal yang membawa Max bertemu dengan bosnya yang bernama Henry Moore, yang merupakan salah satu orang terkaya di pulau tersebut. Henry kemudian meminta kepada Max untuk mencuri berlian yang ada di kapal itu dan sebagai gantinya, Max akan diberikan tambahan fasilitas mewah dan akses ke semua bagian yang akan mempermudah Max dalam melakukan aksi pencuriannya. Pada malam harinya, Max membicarakan tawaran Henry ini dengan Lola, tapi Lola tetap bersikeras menolak untuk kembali beraksi mencuri. Max lalu menelpon Stanley dan mencoba mengelabuinya dengan mengatakan detail rencana untuk melakukan aksi pencurian tersebut. Besok harinya, Stanley menelpon Max dan mengajaknya untuk pergi bersama memancing ke tengah laut. Max tidak bisa menolaknya karena diancam akan dilaporkan oleh Stanley. Mereka berdua pun akhirnya pergi memancing seperti selayaknya dua orang teman akrab yang lama tidak bertemu. Malam berikutnya, Max berhasil menyelinap masuk ke dalam kapal untuk mempelajari denah dan taktik apa yang akan ia pakai saat beraksi nanti. Sementara itu di ruangan nahkoda, Stanley yang didampingi oleh Sophie mencoba memperingatkan tentang ancaman pencurian berlian yang akan dilakukan oleh Max. Keberadaan Max kemudian berhasil diketahui oleh seorang kelasi kapal dan dikejar oleh Stanley dan Sophie. Beruntungnya Max berhasil melarikan diri dan kabur dari kapal tersebut. Esok harinya Max kemudian bertemu dengan Henry. Ia memutuskan untuk tidak ikut ke dalam rencana Henry dan malah meminta Henry dan juga komplotannya untuk mengerjakannya sendiri. Max lalu menyerahkan seluruh perhitungan dan detail yang terperinci tentang rencana aksi pencurian kepada Henry dan Max tidak ingin ikut terlibat di dalamnya. Rencana yang dibuat oleh Max dan diserahkan kepada Henry adalah rencana yang sama persis seperti saat Max memberitahukan kepada Stanley. Itu artinya Max dengan sengaja menjebak kedua belah pihak. Sedangkan Max, dia tentu punya rencananya sendiri. Dia kemudian pergi ke sebuah tempat rental alat-alat menyelam. Sementara itu Stanley dan Sophie yang awalnya hanya sekedar rekan kerja untuk menangkap Max, kini kian intim merajut tali kasih di antara mereka. Di lain tempat, Lola yang berada di villa membuka buku janji milik Max dan menyadari kalau Max selama ini telah berbohong kepadanya. Sementara itu di sebuah bar pinggir pantai, Stanley yang sedang mabuk terus-terusan meneriakkan nama Max. Tak lama kemudian Max datang dan membawa Stanley yang sudah mabuk berat itu untuk pergi ke kamarnya. Max lalu mempersiapkan segala sesuatunya untuk ia melanjutkan aksi pencurian berlian itu. Saat ia kembali ke villa, Lola yang terlanjur sakit hati kepada Max mengusir Max dari tempat itu dan kemudian membuat Max dengan sangat terpaksa menginap di kamar Stanley. Keesokan paginya, mereka berdua dikagetkan dengan kedatangan Sophie beserta dua orang agen FBI yang mengatakan kalau ternyata Stanley telah dinonaktifkan dari FBI selama 3 bulan terakhir ini. Sophie yang mengetahui fakta tersebut tentu kecewa dengan Stanley yang selama ini telah membohonginya. Dua orang musuh bebuyutan ini lalu saling bekerja sama untuk saling memenangkan hati wanitanya masing-masing. Namun sayangnya, para betina itu masih tetap kekeh pada pendiriannya. Max tidak kehabisan akal. Ia lalu mengajak semuanya untuk melakukan penyelaman malam hari untuk sejenak melupakan ketegangan di antara mereka. Yang mana seperti yang kita tahu kalau itu merupakan salah satu bagian dari rencana Max untuk melakukan aksi pencurian berlian yang ada di kapal persial tersebut.
Max lalu menunjukkan sebuah kapal karam untuk mereka jelajahi bersama dan berpencar satu sama lain. Max kemudian dibantu oleh bartender kenalannya untuk berpura-pura sejenak menjadi dirinya, sementara ia langsung pergi meluncur menuju kapal pesiar untuk menjalankan aksi pencurian berlian terlangka tersebut. Di dalam kapal, seseorang dari pihak Henry telah sampai lebih dulu untuk menjalankan rencana palsu yang diberikan oleh Max. Dan tentu saja, rencana tersebut memang sudah disetting oleh Max agar mudah diketahui oleh pihak keamanan kapal. Sementara itu, Max yang menjalankan rencana pribadinya kemudian berhasil menggunakan alat canggihnya untuk mendapatkan berlian incarannya itu dengan sangat mudah. Max kemudian berhasil kabur dari kejaran pihak keamanan kapal dan tiba di tempat kapal karam tepat pada waktunya, persis seperti yang sudah ia rencanakan. Setibanya di pinggir pantai, Sophie kemudian mendapatkan panggilan telepon yang memberitahukan kalau berlian yang ada di dalam kapal telah hilang dicuri oleh orang. Kontan saja Stanley dan Sophie langsung menuduh Max yang melakukan hal itu, meskipun mereka berdua belum memiliki bukti yang cukup. Tapi tidak dengan Lola. Ia mengetahui kalau hanya Max lah orang yang mampu merencanakan hal sedemikian rapi tersebut. Ia lalu marah dan mengemasi seluruh barang-barangnya dan meninggalkan Max. Tapi tiba-tiba Henry Moore yang merasa dibodohi oleh Max datang dan menodongkan pistol ke arah Lola. Lola tentu tidak tinggal diam. Ia berhasil lepas dari cengkraman dan kemudian melemparkan pisau ke kakinya Henry. Sesaat kemudian dari arah yang lain, Sophie dan Stanley datang dan menyelamatkan Max dengan menembak mati Henry Moore. Meskipun nyawa mereka berhasil selamat, Lola tetap pada keputusannya untuk pergi meninggalkan Max yang sudah merusak kepercayaannya. Max kemudian akhirnya menyadari kesalahannya. Ia lalu melengkapi permintaan Lola untuk menulis buku janji dan melamar Lola menggunakan cincin berlian yang pertama kalinya ia beli. Keesokan harinya, Max kembali bertemu dengan Stanley di bar pinggir pantai. Stanley lalu mengungkapkan kalau ia sebenarnya telah menjebak Max dari awal kedatangannya. Ia membiarkan Max menjalankan rencananya, sementara ia dengan mudah mengambil berlian tersebut. Max kemudian akhirnya harus mengakui kepintaran Stanley kali ini, dan bersyukur setidaknya ia masih memiliki Lola. Stanley kemudian pergi ke bandara dengan menumpang mobil limosin. Sementara itu, Max dan Lola sedang bersantai menikmati matahari terbenam. Max kemudian kembali menggunakan remote control canggihnya itu untuk mengambil alih dan mengoperasikan limosin itu dari kejauhan. Max tertawa terbahak-bahak dan film pun selesai. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.